Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat. Apa kabar pagi hari ini? Kembali saya Ilham Dianta hadir menemani Anda di hari Selasa di kalender 12 Oktober 2021. Ya, semoga kita semuanya masih dalam keadaan baik, sehat semuanya dan bisa merealisasikan apa yang menjadi rencana kita pada pagi hari ini. Dan tentunya yang perlu kita perhatikan ini adalah bagaimana kita menghadapi perubahan musim atau perubahan cuaca, pancaroba, banyak sebutannya. Bagaimana kita mengatur segalanya. Satu di antaranya ketika kita berkendara dalam menghadapi perubahan cuaca ini, apa saja sih yang perlu kita perhatikan, ya kan? Karena ini di beberapa wilayah atau daerah mungkin sudah turun hujan beberapa waktu yang lalu ya. Tapi kalau untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, memang hujannya ini bukan sesuatu yang terjadi setiap hari. Ya, mungkin 2 minggu sekali atau mungkin 3 minggu sekali begitu. Tapi untuk diprediksi bisa jadi 3 minggu atau sebulan lagi kita akan masuk di musim penghujan. Dan apa yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini dalam Safety on the Road bersama dengan Coach M. Arsad dari Sigma Safety Drive and Ride ya. Ini akan menambah wawasan kita. Kita ada upaya untuk preventif, ya kan? Mencegah bagaimana agar kita bisa menghadapi musim hujan ini dengan segala sesuatu berjalan lancar begitu. Ya sahabat, Safety on the Road kali ini kita membicarakan tentang waspada perubahan cuaca ya. Tentunya masih berkaitan dengan cara berkendara dong, ya kan? Dan seperti biasanya program ini juga disiarkan serentak di Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9. Kemudian juga disiarkan secara langsung di RGR Tulung Agung FM 90,1, Ersal Nganjuk FM 105,3 dan Mardika Bondowoso FM 91,9. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Arsad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ilham. Iya, apa kabar Coach? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Mungkin ada pilek-pilek atau apa gitu enggak ya? Alhamdulillah enggak, Mas. Enggak ya? Iya, ini kan sesuai dengan temanya nih, waspada perubahan cuaca. Siapa tahu gitu kan, pada awal-awal perubahan ini kan biasanya yang biasa menyerang itu kalau nggak flu, batuk-batuk, atau apalah kayak gitu-gitu ya. Tapi untuk saat ini kita berbicara tentang bagaimana kita dalam hal mengantisipasi gitu kan. Betul ya Coach ya, tentang waspada perubahan cuaca. Iya kan? Jadi kalau sekarang itu kan lagi perubahan cuaca ini, Mas. Tadi ngomong 2 minggu sekali gitu. Wah, ini sini udah berapa lama ya nggak hujan ya? Lama sekali kan gitu kan. Artinya kalau sekarang perubahan cuaca ini ya, kalau sekarang sih yang berubah itu perubahan cuaca yang terasa sekarang itu anginnya, Mas. Anginnya kenceng. Betul. Jadi sebenarnya kalau perubahan cuaca itu kalau mindsetnya itu biasanya paling nggak dari kemarau ke hujan ya gitu kan. Padahal cuaca ini banyak, bisa jadi ini karena ada angin kencang ya kan. Kemudian kalau hujan ya pasti banjir lah, genangan-genangan kayak begitu-begitu ya. Jangan banjir lah. Iya, biasanya kan gitu Coach. Iya kan, biasanya. Tapi kalau yang angin kencang ini jarang kita singgung ya, iya kan? Iya. Jarang kita singgung, padahal angin kencang ini juga berdampak pada misalnya ranting pohon atau pohon yang roboh dan sebagainya, bisa jadi seperti itu. Jadi makanya kalau saya perubahan cuaca yang sekarang terjadi yang berubah dengan cepat, kadang-kadang siang panasnya kayak gitu, tiba-tiba mendung hujan, kan? Kadang-kadang kalau lagi apa istilahnya, mendung tipis merata gitu kan kerasa panas itu, Mas. Nah, tiba-tiba gerimis. Biasanya kalau
perubahan-perubahan seperti itu biasanya yang tidak pernah ketinggalan temannya hujan itu kalau lagi awal-awal gini adalah dia ngajak temennya angin kan gitu kan. Ini yang kadang-kadang meresahkan kan gitu. Iya. Kemarin saya pada saat di jalan itu kemarin kebetulan di sisi kiri itu adalah sawah gitu. Jadi persawahan panjang gitu. Terus kanan tuh kelihatannya juga ada sawahnya juga agak panjang. Tiba-tiba di tengah jalan itu ada angin tornado kecil itu loh Mas. Ya kan. Nah, kan efeknya kan yang nomor satu yang pasti kalau angin kayak gitu itu terlewat. Anginnya lewat itu nomor satu debu Mas. Ya kan. Jadi kalau satu hal yang penting yang harus kita siapkan pada saat perubahan cuaca seperti ini itu adalah kalau saya adalah helmnya. Nah, pastikan bahwa untuk menanggulangi debu ini helmnya yang sementara ini belum pakai visor, belum pakai kaca depannya. Nah, mulai disiapkan gitu loh. Jadi mulai disiapkan menggunakan kaca. Kenapa? Karena debu ini kalau sudah masuk ke mata, waduh, repot kan gitu kan. Kita mesti mau tidak mau kita tidak akan bisa melihat kan seperti itu kan. Nah ini bahayanya adalah kalau kita nggak bisa melihat kan bahaya. Kalau pada saat kendaraan itu berjalan. Artinya bahwa kita harus benar-benar siap. Kalau perubahan cuaca ini, kalau saya yang nomor satu itu yang paling bahaya adalah angin. Belum lagi angin-angin yang gede. Sekarang ini kan kenceng-kenceng Mas. Gitu kan? Angin-anginnya kenceng. Beberapa tempat pada saat di jalan itu kan banyak penghijauan itu. Betul kan? Banyak penghijauan. Antara Sidoarjo sampai Surabaya itu kan jalan tuh banyak pohon. Kalau di Jember sampai Bondowoso itu kalau Bondowoso di mana-mana banyak pohon kan seperti itu kan. Ya kan kalau di mana Tulungagung itu juga banyak pohon juga gitu loh. Kalau Nganjuk mungkin daerah-daerah yang tengah, kalau daerah jalur utama kan karena jalannya lebar sehingga dilewati truk atau dilewati bis terus sehingga ranting-ranting kecil-kecil yang di pinggir-pinggir mau tidak mau mesti kesenggol truk, kesenggol apa mesti sudah patah. Tapi yang bahaya kalau angin itu nomor satu selain debu itu tadi, ya ini yang bahaya adalah kalau kita berjalan di bawah pohon, kan gitu kan, ranting yang patah itu loh Mas. Iya betul, agak mengagetkan sebenarnya. Kalau misalnya tiba-tiba, nah gitu loh. Cuman kalau mengagetkan rantingnya kecil itu nggak apa-apa kan, gitu kan. Tapi kan kita lihat di beberapa berita itu yang jatuh dahan yang gede kan gitu. Nah, ya kan. Bahkan sampai pohonnya ada beberapa di media sosial itu pohonnya yang rubuh kan gitu kan. Ya kan, ada yang menimpa mobil, ada yang menimpa sepeda motor, bahkan yang di Sidoarjo itu sampai ada yang meninggal dunia kan seperti itu kan. Nah, ini yang harus kita waspadai saat perubahan cuaca itu. Bagaimana strategi kita saat berkendara, saat menghadapi kondisi seperti ini, ya kan gitu kan. Yang dipersiapkan ini sebelum berangkat atau ketika berada di jalan, kira-kira apa saja ya Coach ya? Kalau mungkin sebelum berangkat ya pastilah kita cek dulu kendaraan dan sebagainya. Helmnya mungkin ya kalau bisa kadang-kadang itu kalau anginnya terlalu kencang debunya kan tembus maksudnya bisa tembus gitu loh, mungkin ada ditambahi pakai kacamata atau apa gitu. Jadi double gitu. Atau seperti apa gitu, silakan. Jadi kalau memang kalau pas debunya seperti itu kalau kita ngomong masker kan sudah hal yang biasa kalau sekarang kan orang-orang kemana-mana juga pakai masker gitu loh. Artinya itu sudah nggak perlu dibahas, itu sudah merupakan ya kalau kita ngomong ya itu memang aparel kita gitu loh, masker itu. Memang betul kalau kita, makanya tadi saya ingatkan kalau helmnya belum ada visornya, belum ada kacanya, itu kita pakai menggunakan itu kan gitu kan. Terutama helm-helm yang half face itu. Kalau half face itu nggak ada kacanya, waduh ya lumayan kalau kena angin kan gitu kan. Ya, menggunakan double katakanlah kacamata, menggunakan helmnya sudah menggunakan visor, terus menggunakan kacamata, ya memang istilahnya boleh, itu lebih baik gitu loh. Tapi tetap harus diperhatikan, visornya sudah gelap, kacamatanya gelap, wah panjang jalan terasa mendung gitu. Kita harus melihat itu juga kan gitu kan. Jangan sampai double-double seperti itu. Wah, ini hati-hati. Jadi pertama itu, kedua adalah tubuh kan gitu kan. Jaket ini yang penting. Ya kan.
jaket ini penting kalau sekarang lagi belum banyak hujan. Kalau belum banyak hujan, mungkin kita menggunakan jaket-jaket yang banyak pori-porinya ya. Artinya bahwa jaket-jaket yang bukan terbuat dari parasit seperti itu. Itu mungkin lebih nyaman saat dipakai di musim panas. Tetapi kalaupun seandainya tiba-tiba gerimis, ya kan gitu kan, tiba-tiba gerimis itu masih bisa menahan gitu loh, masih bisa menahan. Karena apa? Karena kalau pas perubahan cuaca kayak gini kan kadang-kadang hujan juga nggak bisa diprediksi juga kan. Ya, tiba-tiba gerimis, tiba-tiba panas lagi lah. Perubahan-perubahan ini yang harus kita pahami. Tapi kalau menurut saya yang paling berbahaya kalau perubahan cuaca seperti ini adalah itu tadi, angin. Nah, angin ini yang bahaya karena dia akan membawa debu kemana-mana, dan yang jeleknya adalah kalau angin kencang itu sudah lewat, kebetulan di kiri kanan jalan itu ada pasir. Nah, dia akan dengan senang hati memindahkan pasir itu ke jalan. Nah, kalau sudah pasirnya yang pindah ke jalan, nah ini harus diperhatikan lagi. Karena begitu ada pasir di jalan, maka apa istilahnya, traksi dari roda atau cengkraman dari roda itu pasti juga akan berkurang. Maka, kalau musim-musim seperti ini, itu yang harus diperhatikan. Kita harus lebih waspada pada saat berkendara di jalan. Tapi sebenarnya apa yang harus kita persiapkan pada saat mewaspadai perubahan cuaca, kalau misalnya pada saat angin sama hujan itu beda atau sama saja ini Coach? Dalam arti mungkin bisa disebutkan hal-hal apa yang harus kita perhatikan secara mendasar gitu ya, ketika pada saat musim hujan atau pada saat ada angin kencang dan sebagainya, atau basically sama gitu atau ada perbedaan mungkin? Jelas beda. Kalau cuma angin kencang itu kan dia kering Mas ya. Akhirnya belum mengundang temennya si hujan gitu loh, anginnya itu. Artinya pada saat angin itu masih kering, itu paling tidak kalau seperti itu kan konsentrasi kita kan cuma satu, anginnya gitu kan. Nah, pertanyaannya kan kalau angin kencang itu seberapa kencang sih angin itu sampai kita harus istirahat? Nah, kan gitu kan. Seberapa kencang angin itu sehingga kita mau tidak mau harus berhenti dulu. Itu yang penting, jangan dipaksakan. Apalagi di daerah-daerah yang kiri kanannya itu sawah gitu, waduh, anginnya kencang ya lumayan kencang juga anginnya seperti itu. Kalau nggak banyak pohon gitu kan, kencang. Bahkan kalau kita lewat di daerah Nganjuk itu kan kiri kanan itu kan antara Kertosono Nganjuk itu kan kiri kanan sawah itu Mas. Iya kan? Bahkan kalau kita di tol itu aja yang daerah sekitar situ antara Nganjuk dan sebagainya itu kerasa gitu loh. Kalau pas anginnya kenceng kerasa, kendaraan itu kerasa gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah itu tadi, kalau seberapa kenceng angin itu sehingga kita harus berhenti, nah, kan gitu kan? Dan berhentinya di mana? Nah, kan gitu kan? Berhentinya di mana? Apakah berhenti di bawah pohon? Apakah berhenti di bawah bangunan-bangunan? Atau mungkin berhenti di apa istilahnya warung pinggir jalan yang kecil itu? Nah, itu coba nanti kita akan lihat bahayanya apa sih kalau kita lihat. Oke, jadi intinya ada perbedaan gitu ya Coach ya? Yeah. Tapi nanti kalau kita musim hujannya sudah masih musim hujan, nanti kita bahas lagi tentang musim hujan. Jadi ini lebih bukan mengerucut tapi secara garis besar umum gitu ya, untuk tema yang kita bahas pada pagi hari ini. Jadi tidak hanya pada saat musim hujan, tapi mungkin juga pada saat perubahan cuaca lainnya gitu kan? Gitu. Oke, baik. Nanti kita akan coba singgung lagi ini Coach tentang hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan ya pada saat kita berkendara, khususnya pada saat perubahan cuaca, baik itu ketika ada angin atau mungkin pada saat ada hujan ya. Tentunya ini juga berlaku pada mobil kan, dalam arti mungkin yang motor yang lebih kemungkinan terpapar itu lebih besar ya kalau daripada mobil ya Coach ya, betul ya, karena motor itu kadang-kadang kan kena angin atau oleng-oleng ya. Jadi
Kalau mobil mungkin nggak terlalu biasa lah kayak gitu. Kita kurangi kecepatan atau apa kayak gitu. Tapi kalau motor itu kadang-kadang oleng-oleng dan bergerak-gerak gitu loh, yang agak menakutkan ya. Apalagi ketika melintas di flyover ya, atau jembatan kayak Suramadu kayak apa. Wah itu menakutkan sekali kalau melewati kawasan-kawasan yang sepi. Kemudian anginnya kencang begitu ya. Baik, nanti kita lanjutkan setelah beberapa spot berikut ini, Coach ya, tetap bersama kami. Sahabat juga tetap bersama kami ya dalam Safety on the Road. Kami segera kembali. Ya sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah, serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
Ya, sahabat, kali ini ada 2 informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo. Yang pertama atas nama Ahmad Ali Rofi'i S. bin H. Subairi. Dulu tinggal di Jeruk Gamping, RT 4 RW 1 Desa Jeruk Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Ahmad Ali Rofi'i S. bin H. Subairi, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari Selasa ya, atau hari ini 12 Oktober 2021 jam 8 pagi. Kemudian untuk panggilan sidang yang kedua atas nama Eko Widodo bin Sartoyo. Dulu tinggal di Dusun Jumput Kulon, RT 27 RW 9 Desa Jumput Rejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Eko Widodo bin Sartoyo dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari Selasa 12 Oktober hari ini jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih sahabat, Anda masih bersama kami. Kita masih di program Safety on the Road ya. Pagi hari ini bersama dengan Coach Emersa dari Sigma Safety Drive and Ride tentang waspada perubahan cuaca. Baik, Coach Ersat. Oke, baik. Kira-kira ini hal-hal apa saja ini yang harus kita perhatikan? Mungkin lebih di breakdown lagi. Seperti apa ini? Pada saat kita harus waspada pada saat perubahan cuaca ya? Ya, betul. Jadi kalau yang pertama tadi kan debu, Mas. Kan? Kalau debu itu kira-kira memang tiap orang kan beda-beda ya. Jadi kalau kita memang debu itu kita anggap sudah nanti dia akan mengganggu, ya kita harus berhenti. Kan seperti itu kan. Karena nanti kalau kita menerobos, katakanlah seperti tadi kemarin itu, seperti kalau angin tornado itu apa namanya? Sekarang saya bingung. Yang kecil itu di tengah jalan itu kan hasilnya debunya puting beliung. Puting beliung ya. Itu kan anginnya kan debunya lumayan banyak. Kalau kira-kira itu nanti mengganggu kita, yaudah kita harus berhenti dulu, biarkan dia lewat dulu kan, seperti itu kan. Gantian lewatnya kan gitu kan. Nomor 1. Kedua, kalau pas angin kencang itu yang harus kita perhatikan pada saat kita lewat, terutama di daerah-daerah yang kiri kanan itu kosong, Mas. Itu kapan kita harus berhenti? Kita berhenti kalau angin itu sudah membuat kita kesulitan dalam mendapatkan keseimbangan saat berkendara, ya kan? Artinya kalau kita naik motor tadi, Mas Ilham menyampaikan dia sudah mulai oleng gitu, nah itu berarti tandanya, sebetulnya itu tanda kita harus berhenti dulu, ya kan? Mobil sama, kalau mobil mungkin dengan mengurangi kecepatan, tapi jangan salah, kalau angin itu kadang-kadang kalau pas kenceng, itu mobil itu juga bisa bergeser loh, Mas. Oh, bisa juga. Iya ya. Apalagi yang bahaya adalah pada saat kecepatan tinggi. Contohnya, kecepatan tinggi di tol gitu. Ya kan? Pada saat kecepatan tinggi di tol, ada angin dari samping. Angin samping ini yang bahaya. Gitu loh. Kenapa? Karena pada saat mobil itu kecepatan semakin tinggi, itu kadang-kadang kan roda dan aspal itu kadang-kadang mereka juga istilahnya cengkeramannya itu juga berkurang kan. Nah, pada saat berkurang itu kalau kena angin dari samping itu mobil bisa goyang tanpa terasa, itu bahayanya. Kita merasanya nggak apa-apa, mobil ini biasa-biasa aja, tapi karena cengkeraman rodanya berkurang, mobil ini mau nggak mau secara otomatis tergeser ke kiri atau ke kanan. Itu yang bahaya gitu loh. Kita mungkin kan ingat dulu apalagi kalau dia ada di celah gunung. Di celah gunung seperti itu adalah daerah yang paling berbahaya pada saat angin. Kenapa? Karena pada saat angin itu turun dari gunung, itu kecepatannya akan semakin tinggi. Nah, dulu kan pernah ada kasus itu yang di tol mana itu, yang tol Jakarta Bandung itu toh, yang artis yang mobilnya nabrak pembatas itu kan. Itu kan mungkin karena angin. Terdorong angin ya, Coach ya. Angin gitu loh. Kalau mungkin apalagi mobil-mobil yang gede ya, yang SUV, MPV seperti itu mungkin kemungkinan akan semakin lebih bisa terdorong. Apalagi bis sekarang yang double decker itu ya, yang tinggi-tinggi itu. Nah, itu kalau kena angin terasa itu yang atas. Iya. Itu, Mas. Ya, itu yang harus diperhatikan. Gitu loh. Kalau mobil sedan karena dia rendah, insya Allah nggak terlalu banyak
bergeser. Tapi mobil-mobil yang SUV, terus MPV yang kecil-kecil itu bisa bergeser. Hati-hati. Jadi kalau mobil sudah seperti itu, sudah mulai goyang, kurangi kecepatan. Kalau perasa setirnya kok istilahnya? Kalau saya ngomong biasanya setirnya kok sudah mulai nggak bisa dikontrol kan seperti itu kan? Itu berarti saatnya kita untuk mengurangi kecepatan. Karena mobil kan gampang. Oke. Baik, sebenarnya kalau untuk motor atau mobil ya pada saat kita hujan atau ada angin itu idealnya berapa sih Coach kecepatannya? 30 atau 40 atau 50 atau bagaimana? 50 nggak mungkin ya? Oke. Ya. Baik. Ya, ini masih ada trouble ya. Baik, oke, kita terhubung kembali dengan Coach M. Arsad. Tadi saya bertanya, mendengar pertanyaan saya, Coach. Bisa, Mas. Oke, baik, silakan. Jadi kalau istilahnya, Mas tadi ada pertanyaan, Iya, gini, kalau misalnya untuk motor atau mobil ya di saat cuaca angin atau hujan itu sebenarnya kan saran terbaik itu harus mengurangi kecepatan, betul ya Coach ya? Betul. Nah, ini berapa idealnya itu? Mungkin 20 sampai 40 atau berapa atau gimana gitu? Kalau mengurangi kecepatannya, kalau mobil saya ngomong mobil dulu. Kalau motor, Pak. Kalau mobil itu pokoknya kalau katakanlah kita melaju, terutama di tol ini, saya ingatkan terutama di tol. Kita kurangi kecepatan sampai kita kendaraan itu bisa kita kendalikan dengan nyaman lagi. Gitu loh. Ya, kalau kecepatan kita katakanlah 80 ya turunkan sampai kira-kira 70 60 dulu. Turunkan dulu sampai mobil itu bisa stabil lagi. Maaf, jangan overconfident. Ingat, terutama untuk mobil-mobil, mobil-mobil GCC, mobil-mobil MPV yang kecil-kecil itu. Ingat, ban Anda itu tipis. Ban Anda itu tidak terlalu lebar. Iya. Cengkramannya itu tidak terlalu banyak gitu loh. Artinya kalau kena angin seperti Avanza, Xenia, terus R3 itu pasti kerasa Mas. Kalau anginnya kencang. Itu hati-hati. Gitu kan? Kecuali kalau SUV yang gede itu walaupun kerasa tapi bannya dia kan gede kan. Tapi sama aja sebetulnya. Mesti kerasa kalau di tol itu. Nah, kalau sudah seperti itu kurangi kecepatan. Sampai seberapa nguranginya? Sampai kita bisa mengendalikan kendaraan lagi. Nah, seperti itu. Sampai kita bisa mengontrol kendaraan itu dengan baik lagi. Nah, bagaimana dengan motor kan gitu kan? Kalau motor seperti apa? Kalau motor sama sih sebetulnya. Tetapi kalau angin itu cukup kencang dan kita kesulitan untuk menjaga keseimbangan. Artinya menjaga keseimbangan itu artinya goyang-goyangnya sudah terlalu berat itu, ya kan? Itu lebih baik kita segera berhenti. Ya kan gitu. Kita berhenti dulu di tempat yang aman kan seperti itu kan. Sambil pada saat berhenti itu kita lihat kiri kanan kita pohon apa tidak kan gitu kan. Kalau banyak pohon-pohon itu kita harus memilih. Ini agak repotin. Kita memilih pohon itu yang kira-kira pohon itu kokoh kan seperti itu. Kan ada itu Mas pohon-pohon di pinggir jalan itu ada beberapa yang pohonnya gede tapi sebetulnya kalau kena angin kadang-kadang gampang patah. Kayak akasia, seperti akasia itu kan gampang patah. Gitu. Kan? Sono mungkin ya. Sono termasuk nggak? Sono itu biasanya kalau dia udah tua Mas. Paoni itu biasanya kalau dia sudah tua itu yang bahaya. Tapi kalau paoni biasanya lebih kuat. Kan banyak di pinggir jalan itu macam-macam gitu. Pohon-pohonnya macam-macam. Tapi paling tidak kita melihat kalau di pohon itu ada bekas-bekasnya patah-patah seperti itu. Artinya pohon ini ada kemungkinan dia rapuh karena seperti itu. Atau mungkin kalau kita berhenti di bawah pohon yang gede, kita lihat kalau di situ ada bekas-bekas retaan di dahan-dahannya yang gede, itu artinya pohon ini sudah dalam kondisi bahaya. Artinya saat kita memilih berhenti pun, ya kan, kita pilih tempat berhenti yang kokoh. Artinya kalau mungkin kita berhenti di apa istilahnya? Di bawah bangunan seperti itu nggih. Di bawah bangunan gitu ya kita perhatikan apakah bangunan ini cukup kuat untuk menahan angin. Nah, seperti itu. Artinya bahwa jangan asal berhenti gitu loh, Mas. Betul. Masalahnya ini kalau kita
Tidak ada tempat untuk berhenti nih. Misalnya kalau misalnya kita di Suramadu nih, seperti kasus awal tadi saya sampaikan itu, ya anginnya lumayan kencang, kemudian kalau berhenti di mana, kalau diteruskan juga masih jauh gitu, lumayan panjang. Gimana ini Gus? Kalau memang seperti itu ya, kalau memang anginnya kita harus milih kan, antara kita maju atau kita balik. Kan gitu kan, balik sebentar. Katakan kalau mungkin kalau kita terus katakanlah jarak sekian ratus meter tapi anginnya kenceng, ya kan, kiri kanan tidak ada penghalang sama sekali dan tidak ada tempat berteduh. Sementara kalau kita balik itu di jarak yang lebih dekat itu masih ada, contohnya masih ada kampung dan sebagainya. Kalau saya memilih untuk balik, Mas. Nah, seandainya terpaksa kita harus menerobos angin itu. Ya kan, saat kita merobos itu yang nomor satu dilakukan adalah kecepatannya, kurangi kecepatan. Nomor dua adalah kita fokus keseimbangan kendaraan. Nah, makanya tadi saya ngomong helmnya harus ada, visornya dan sebagainya itu ini gitu loh. Bahkan tadi Mas Ilham kalau perlu pakai kacamata. Oh iya benar, bagus menggunakan kacamata. Ini tujuannya adalah kalau mata kita itu bisa melihat ke depan dengan baik, maka fokus kita hanya menjaga stabilitas dari kendaraan. Gitu loh. Kalau stabilitas dari kendaraan kita jaga dengan baik, insya Allah kita masih bisa pelan-pelan aja gitu kan. Kita pelan-pelan aja menerobosnya angin itu loh, pelan-pelan aja, jangan terlalu kencang. Mungkin seperti itu Mas. Oke, baik ya. Jadi kalau misalnya kita berada di suatu lokasi di mana itu memang ya di jembatan layang lah, langsung saja kita sebut gitu kan. Kemudian anginnya kencang ya, tetap aja melaju tapi kecepatannya dikurangi aja ya Coach ya. Ya, sambil berdoa ya. Iya dong. Berdoa dong. Jangan-jangan ini kan nggak ada pohon, tapi jangan-jangan nanti jembatannya yang bermasalah gitu ya. Baik. Nah, ini salah satu hal yang harus kita perhatikan ya. Kemudian kalau yang tadi sempat kita singgung juga ketika ada di pegunungan ya. Jadi berhati-hati ketika Anda sahabat ya yang mungkin pada cuaca hujan atau ada perubahan cuaca, angin dan sebagainya itu ada di lokasi yang pegunungan itu tadi ada apa Coach, biasanya ada angin gunung yang turun, nah itu kekuatannya biasanya bisa mendorong kendaraan gitu ya. Ya, jadi ada kekuatan lebih kuat lagi gitu ya. Iya, dia kalau turun ke bawah itu kan berarti kan kecepatannya tambah itu Mas angin. Iya kan, kecepatannya mesti kalau turun itu mesti kecepatannya tambah, itu yang bahaya. Iya. Makanya kita terutama di jalan tol itu kan beberapa jalan tol itu kan gunungnya dibelah kan seperti itu kan Mas. Iya kan. Nah, ini gunung itu yang bahaya. Baik, ini juga termasuk salah satu hal yang harus kita perhatikan karena siapa tahu ya. Mungkin saat ini pandemi COVID-19 sudah mulai berkurang. Ini ada beberapa warga atau masyarakat yang sudah mulai gatal dalam tanda kutip ingin pergi refreshing gitu loh Coach. Iya kan? Tapi sudah mulai masuk mungkin pada saat musim hujan. Kan harus lebih hati-hati lagi gitu ya. Mungkin cari tempat-tempat yang sejuk, yang dingin, di mana sejuk dingin ini kan biasanya memang dataran tinggi. Ya, jadi memang harus diperhatikan khususnya untuk pohon-pohon. Mulai sekarang kalau bisa sih rute-rute yang dilewati harus hafal ya mungkin ya. Kalau bisa ya Coach ya. Hafal di mana tempat ngopi. Hafal di mana tempat untuk apa. Jadi biar ini loh, maksudnya nggak bingung, oh di sini aja langsung ya kayak gitu. Sekalian berteduh, sekalian ngopi gitu Coach ya. Nah, itu bagus Mas. Jadi kalau kita balik ke DB City Driving kan roleplaynya bener gitu loh. Gak kan, oh sini makannya enak di ini ya, di sini makannya enak di sini. Bagus, betul itu Mas, ide yang cukup bagus. Iya, jadi mungkin kalau yang jarak pendek bukan jarak yang terlalu jauh ya, jarak pendek harus dihafal lah tempat-tempat mana yang sekiranya bisa untuk berhenti sejenak ya. Ini menolong kita supaya apalagi naik motor ya, jadi memang meskipun kita bawa jas hujan, tapi kalau kondisinya kurang menyenangkan, kurang mendukung kan juga ada was-wasnya gitu loh Coach ya. Iya kan, baik.
Ya, sahabat, nanti kita akan lanjutkan kembali ya obrolan kita. Untuk Anda yang ingin bertanya silakan ya 0318966514 ya, bisa Anda manfaatkan atau melalui WA kami 0811309109. Kami segera kembali setelah 3 spot berikut ini. Ya sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami. Ini perlu kami informasikan juga untuk Anda terkait dengan agenda atau event yang akan kami adakan, yaitu live event penandatanganan perjanjian kerjasama dan pembekalan kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Desa Bakung Pringgodani, Kecamatan Balungbendo, Kabupaten Sidoarjo, yang akan dilaksanakan pada hari ini Selasa 12 Oktober jam 10 pagi nanti ya di YouTube Suara Sidoarjo Channel. Nah, kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Arif Budiman, SSSIP MBA selaku anggota KPU RI, juga Haji Ahmad Mudor Ali SIP selaku Bupati Sidoarjo, kemudian Forkopimda, Ketua dan anggota KPU Provinsi Jawa Timur, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Sidoarjo, serta relawan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Sekali lagi jangan lupa ya, Anda bisa menyaksikannya di YouTube Suara Sidoarjo Channel. Informasi ini dipersembahkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sidoarjo, didukung LPPL Suara Sidoarjo. Muka kamu selalu cerah ya? Ah masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash. Sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacactin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit, dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa? Apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake. Bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Begitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya. Cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti. Dari Kimia Farma. Sahabat, ikuti talkshow bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo pada hari ini 12 Oktober ya, nanti jam 9 sampai 10 pagi dengan tema menjaga kesehatan mental di masa pandemi COVID-19 bersama Dr. Rina EKH, Dokter Umum Puskesmas Sedati. Anda bisa menyimak program ini secara live YouTube di LPPL Suara Sidoarjo Live, kemudian radio streaming di www.suarasidoarjo.id, lawan suara Android Suara Sidoarjo, Twitch LPPL Suara Sidoarjo, Facebook LPPL Suara Sidoarjo, dan Twitter Live @susi_visual. Interaktif di 0318961514 atau WA 0811309109. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah, tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama Indi. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Nah, sesuai dengan keputusan Gubernur Jatim tahun 2021 nomor 188 sekian tahun 2021 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Ini diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB serta bebas BBN kedua dan lain-lain. Kemudian juga insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3 serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan dan menangkan hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh nomor
maksud kami umroh tahap kedua untuk 15 pemenang ya, mulai tanggal 9 September sampai 9 Desember 2021. Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim ini bisa membayarnya melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar, BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Ya, kita kembali di Safety on the Road pagi hari ini bersama dengan Coach M. Arsat ya, tentang waspada perubahan cuaca. Dan Coach Arsat, ini ada beberapa pertanyaan. Oke, masih bersama kami ya. Baik. Pertanyaannya yang pertama ini melalui Instagram, ada 2 dari @ng. Coach, jika sedang off-road dengan mobil 4x4 dan lupa tidak mengganti ban off-road, apakah hal itu aman ya? Dan jika sudah terlanjur bagaimana? Kemudian dari @bahar, sebaiknya berapa kecepatan mobil saat hujan lebat dan ada angin kencang saat di tol? Oke. Oke, nomor 1 dulu ya Mas. Silakan. Ini maksudnya gimana Ge? Iya, ini saya juga masih belum ini. Coba saya ulangi lagi ya. Jika sedang off-road dengan mobil 4x4, kemudian lupa tidak mengganti ban off-road, apakah hal itu aman? Tergantung medannya, Mas. Iya. Pertanyaan saya tergantung medannya. Kalau medannya memang masih light off-road, kan? Kalau light off-road kita menggunakan ban yang apa istilahnya? Ban biasa mungkin masih bisa, apalagi kalau memang sudah menggunakan ban AT ya, all terrain itu bisa untuk digunakan di medan light off-road sama medium juga mungkin masih bisa kalau pokoknya untuk hal-hal yang masih itu kalau menggunakan ban yang AT all terrain itu masih bisa digunakan. Ban biasa itu ya kalau masih apa istilahnya light off-road sih insya Allah masih tetap bisa digunakan kecuali kalau kita masuki medan-medan yang medium sampai ke hard off-road, itu memang nggak bisa, ya kan? Ya memang apakah nggak bisa? Ya bisa aja kalau dipaksakan bisa aja, tapi tetap tidak se-efektif kalau kita menggunakan medan off-road. Tergantung medannya dulu, kan gitu kan? Tergantung medannya dulu. Kalau medannya sudah medium ke atas, itu kelihatannya memang harus ganti ban dulu, kan gitu kan? Tapi kalau dia memang medannya masih light off-road, itu monggo silakan mungkin masih bisa, cuman tetap yang paling tetap kita harus pastikan adalah traksi dari kendaraan itu ya, kita memilih lokasinya, jalannya, memilih medannya yang kita lalui itu pastikan bahwa kendaraan itu traksinya masih tetap bisa jalan. Cuman kalau kita memang melewati daerah yang berlumpur itu kelihatannya susah juga, karena begitu berlumpur itu sudah medium sampai ke hard off-road kalau memang sudah melewati jalan-jalan yang banyak lumpur seperti itu. Tetapi kalau memang jalan-jalan itu masih kering, Mas, masih jalan-jalan kering, belum banyak hujan, insya Allah masih bisa. Asal tidak sampai kita ke medium sampai ke hard off-road, masih tetap di light dan medium. Mungkin seperti itu nomor 1.
Kalau kedua, kalau di tol itu seperti tadi kita sampaikan, kecepatannya seberapa? Sampai kita bisa mengendalikan kendaraan itu. Ya gitu loh. Kalau hujannya deras, hujan cukup deras, apalagi disertai angin, itu kendaraan kan pasti akan goyang gitu. Atau paling tidak, kalau memang hujan deras di tol, yang bahaya adalah biasanya ada kabut. Nah, ini yang bahaya juga. Tadi belum kita bahas karena saya iya betul, kabut ya. Tidak saya bahas karena saya kan memang belum membahas tentang saat musim hujan kan seperti itu kan. Ya, itu hati-hati kabut. Artinya bahwa kecepatan seberapa saat kita di tempat yang berkabut ya, kalau memang kondisi seperti itu, hujan deras seperti itu, pandangan terganggu, ya memang kita harus menurunkan kecepatan sampai kita bisa melihat ke depan, kita bisa mengantisipasi, kita bisa memprediksi apa yang ada di depan kita dengan baik. Kalau memang diperlukan kecepatan turun di kecepatan 40, ya harus di 40 kalau memang hujan deras. Dan ingat, saat berkendara di musim hujan seperti itu, jangan menyalakan lampu hazard saat kita jalan. Itu aja. Biasanya kebiasaan kita kalau seperti itu menyalakan lampu hazard. Lampu hazard menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 itu cuma digunakan, ya kan? Lampu hazard itu cuma digunakan pada saat kita berhenti di tempat yang tidak seharusnya kita berhenti. Jadi kalau pada saat kondisi di tol seperti itu, yang dilakukan adalah menyalakan lampu kabut. Nah, jangan salah. Kalau nggak lampu kabut tidak ada, nyalakan lampu besar. Gitu loh. Nyalakan lampu depan itu cukup sebetulnya. Mungkin itu, Mas. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan dua lagi melalui Twitter @reza. Coach, tips merawat ban jika sering digunakan di jalan yang banjir dan lumpur bagaimana ya? Tips merawat ban jika sering digunakan di jalan yang banjir dan lumpur bagaimana? Kemudian pertanyaan berikutnya dari Nanang yang ada di Candi. Coach, jika kita melewati genangan dengan sepeda motor ya, tinggi air ini kira-kira 20-30 cm, apakah lebih baik dipercepat atau diperlambat gitu? Kalau dipercepat ini kan tingkat mogoknya lebih rendah, tapi bannya mungkin bisa cepat tipis ya. mungkin saya nggak tahu ya. Tapi kalau diperlambat rawan mogok, gitu agak susah ya. Nggak apa-apa. Gimana ini, silakan. Kita nomor satu dulu untuk Mas Reza dulu ya. Merawat ban yang biasa, yang sering digunakan di jalan yang berlumpur. Nomor satu adalah tekanannya, Mas. Tekanan bannya. Artinya tekanan bannya harus dijaga, jangan sampai tekanan ban ini kurang. Kan gitu. Nomor satu. Kalau memang sering melewati jalan-jalan yang seperti itu nomor satu adalah tekanan bannya harus benar dulu. Itu nomor satu. Nomor dua adalah kebersihan dari ban. Nah, ini kadang-kadang yang kita lupa. Ya kan, kebersihan dari ban. Artinya kalau memang setelah melewati jalan-jalan lumpur itu bisa dibersihkan, ketemu dengan air. Nah, saya ngomong ketemu dengan air. Air itu maksudnya bisa di rumah, bisa pada saat di jalan di kiri kanannya itu ada kayak sungai atau apa. Itu segera dibersihkan. Karena dengan kita membersihkan ban itu, maka kemungkinan kalau di situ ada batu atau apa yang bisa merusak dari ban itu bisa langsung segera dibersihkan. Seperti itu. Nah, tekanan ini penting karena pada saat melewati jalan-jalan berlumpur dan sebagainya, tekanan ban ini kalau memang dia istilahnya sering kurang, saya ngomong sering kurang, itu akibatnya dindingnya kiri kanan itu akan bisa bergesekan dengan istilahnya batu dan sebagainya. Ini yang bahaya karena nanti akan memperlemah dari ban. Itu yang nomor satu. Terus nomor dua. Nah, lewati genangan air. Kalau melewati genangan air, kecepatan kita tambah semakin tinggi. Yang pasti, Mas, kalau kiri kanan kita itu ada orang, kita mesti akan ukur kalau kita nggak dilempar batu kan gitu kan. ada atraksi gratis ya, setelah itu kan airnya muncrat gitu kan ya, kanan kiri, habis itu batu yang datang. Iya, gimana ini Coach berarti? Ini Mas Nanang, kalau genangannya masih sekitar 20 cm Mas, ya kan? 20 cm, 30 cm it's okay lah. Jalan santai saja. Ya kan, jalan santai saja, enggak ada masalah.
tinggi genangan kendaraan itu yang boleh dilewati itu paling gampang kita ngeceknya itu sebetulnya tinggi dari knalpot itu, Mas. Betul. Kalau genangan itu sudah lebih tinggi dari knalpot, nggih kan? Nah, hati kan gitu kan, jangan. Tapi kalau tinggi genangan itu masih di bawah knalpot, nggih kan? Itu aman sebetulnya. Kita jalan biasa aja lah, nggak akan mogok kendaraan itu. Kenapa? Karena tinggi knalpot itu dengan tinggi busi itu masih tinggian businya, kan gitu kan? Tinggian businya dan filternya juga lebih tinggi gitu. Makanya nanti kalau kita sudah masuk ke musim hujan, sekarang sebelum kita masuk ke musim hujan, itu kayak cop busi, kabel busi atau businya sendiri itu mulai dibersihkan, mulai diganti. Kalau memang sudah sering kagak rewel businya, monggo silahkan langsung dibersihkan. Nomor satu. Kedua, filter, Mas. Bagi teman-teman yang suka open filter, nah ini mumpung lagi belum musim hujan, gua filternya diaktifkan lagi. Nah kan gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita open filter kena debunya masuk ke ruang bakar, ya sama saja kan gitu kan. Akan bakar juga. Nah, mumpung masih peralihan, monggo mulai disiapkan itu. Dan juga yang nggak salah adalah ban. Kalau bannya sudah mulai halus, nah monggo silakan segera diganti. Mungkin itu, Mas. Oke, ban ini yang kadang-kadang kalau ban tipis kalau tidak segera diganti ini juga rawan kena paku kan juga ya. Jadi maksudnya kalau udah tipis itu gampang kena paku dan memang harus diganti. Daripada ditempel itu biasanya malah sering kena paku lagi, biasanya begitu. Jadi memang, daripada nyusahin, mending keluar duit berapa untuk beli ban baru gitu ya, Coach ya. Iya bener. Kalau mungkin kena paku di tempat-tempat yang gampang ada tambal ban, is okay. Tapi kalau misalnya di tempat-tempat di mana kita refreshing di tengah hutan ya atau susah itu ya. Dan jadi ini yang jadi malah petaka malah gitu ya. Baik, Coach Arsat sebagai yang terakhir mungkin ingin yang mau disampaikan, silakan. Pada saat kita perubahan cuaca seperti ini, nomor satu tadi tetap kita sampaikan bahwa konsentrasi kita saat di jalan itu yang penting. Perut kita saat di jalan, ya kan. Kalau perlengkapan sudah mulai disiapkan, seperti visornya atau kaca helmnya sudah mulai disiapkan. Jas hujan mungkin juga sudah mulai disiapkan, ya kan Mas. Tadi juga sudah kita sampaikan yang suka open filter, walaupun mobil juga sama, yang suka mulai open filter mobil, mungkin kabel-kabel aksesoris yang masangnya tidak rapi itu segera mungkin dirapikan, mumpung masih musim peralihan seperti ini, ya. Hati-hati, bahaya di jalan adalah angin kalau sekarang, ya kan. Pada saat kita berhenti, saat kita lewat, jangan lupa sambil lihat. Kalau pada saat kita berhenti, dilihat di depan itu, jangan lupa kita lewat apa. Kalau pohon-pohon itu kelihatannya kok sudah membahayakan, ya kan. Walaupun se-emergency apa, silahkan berhenti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap kita harus menjaga keselamatan agar kita tetap selamat saat berada di jalan. Oke, baik. Coach Arsat, terima kasih sudah berbagi apapun ya tadi yang sempat disampaikan oleh Coach Arsat. Mudah-mudahan ini juga menjadi masukan yang paling baik untuk kita semuanya, masukan positif ya. Apalagi saat ini mungkin ada rencana mau keluar kota ya, mau refreshing dan sebagainya ya. Dan jangan lupa nih ya, perlu kita perhatikan juga kelengkapan surat-surat ya Coach ya. Betul. Jangan sampai kita sudah concern atau fokus di kendaraan, suratnya kelupaan. Bawa uang jangan lupa. Nah ini. Baik, terima kasih Coach Arsat, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.